Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Hari ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1015. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa untuk tetap mensupport kita dengan cara menekan tombol subscribe dan tekanlah tombol lonceng agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat video lainnya. Baiklah, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Hubungan. Cover story memperlihatkan Senor Pink, salah satu anggota dari keluarga Doflamingo, sedang duduk santai nih dan dibawa terbang oleh seekor burung. Chapter dimulai dari Luffy yang perlahan tenggelam menuju dasar lautan dengan keadaan tak sadarkan diri dan mata yang putih. Di dalam Onigashima, seperti yang Mimin katakan pada chapter sebelumnya, seluruh aliansi Luffy pada terkejut dengan kekalahan Luffy ini. Mereka enggak percaya jika Luffy telah kalah dan mengatakan dengan kekalahan Luffy dan para Akazaya berarti kekalahan mereka juga. Para samurai juga mempertanyakan keadaan Momo saat ini. Nah, tinggal Momo lagi lah pemimpin para samurai yang tersisa, dan itu yang mau dieksekusi Kaido sendiri sekarang. Chopper juga terlihat sangat sedih dan menangis mendengar kalau Luffy telah kalah dan mati menyemplung ke lautan. Queen lalu menggigit Chopper dan memanjangkan lehernya lebih panjang lagi. Makin aneh aja nih orang menurut Mimin. Salah satu gifter Kaido mengakui kekuatan para Rocky, bukannya karena mereka yang lemah, tetapi kekuatan Kaido samalah yang terlalu kuat, ujarnya. Mimin setuju juga nih, Kaido dan Big Mom masih berada satu atau dua tingkat di atas para Rocky ini. Izo lalu mengatakan jika pengumuman itu telah menurunkan semangat mereka. Lalu Kawamatsu membenarkan perkataan Izo itu, kan tetapi enggak mengetahui berita ini benar apa enggak. Di sini ada kejadian lucu. Sanji menggunakan tubuh Zoro untuk memukul para cecunguk, sedangkan Zoro hanya diam saja sambil kembali tertidur. Ya, Zoro dan Sanji ini bagaikan Tom and Jerry ya, nggak akan pernah akur. Padahal itu Zoro dalam keadaan terluka parah, kan tetapi Sanji malah menggunakan Zoro sebagai pedangnya. Senjata maksud Mimin. Sanji lalu mengatakan dasar bodoh, mereka langsung kehilangan semangat bertarung mereka. Kita kembali ke tempat pertunjukan. Queen sangat kecewa melihat semangat para samurai menjadi sangat menurun, nggak seperti tadi yang begitu bersemangat kali. Perospero yang berada di sana lalu mengatakan jika pimpinan musuh telah kalah, maka semua pengikutnya langsung menjadi patah semangat, ujar Perospero sambil menembaki beberapa anak panah ke arah para samurai. Para samurai yang telah patah semangat menjadi takut melihat hujanan anak panah yang siap menembaki mereka. Queen lalu ketawa dan mengatakan, kau juga akan mati di sini dasar monster pengecut. Saat ini kau terlihat seperti daging rusa yang empuk, ujar Queen yang mau membunuh Chopper dengan beam di mulutnya. Sanji tiba-tiba muncul dan menendang kepala Queen dengan jurus andalannya, Diable Jambles. Sanji menyerang Queen dengan kecepatan penuh, sehingga serangannya ini membuat leher Queen seperti baling-baling dan menahan hujanan panah dari Perospero. Terlihat serangan Sanji ini juga mengenai Perospero dan membuat mereka terbanting begitu jauh. Sanji lalu memuji Chopper yang berhasil bertahan melawan Queen. Chopper kemudian menangis dengan mengatakan jika Luffy telah. Sanji memotong perkataan Chopper dengan mengatakan jangan menangis dasar cengeng. Kita sudah sering mengalami hal yang seperti ini sebelumnya. Kau ingat, semua berkat keajaiban, ujar Sanji yang menenangkan Chopper. Kaido memang ingin mematahkan semangat para musuhnya, tetapi ini berbeda dengan kru Mugiwara. Mereka sangat percaya akan kekuatan dari kapten mereka, sehingga mereka yakin kalau Luffy akan segera bangkit dan mengalahkan Kaido. Chopper aja nih yang agak goyah sedikit hari ini. Sanji lalu menyerahkan Muarimu kepada Chopper dengan menendangnya dan mengatakan jika Zoro hanyalah menjadi beban untuknya. Terlihat juga nih Zoro agak kesal ya, walaupun ia saat ini sedang tertidur. Jika ia telah pulih, kekuatannya akan setara dengan 10 orang. Hina Sanji kembali. Chopper enggak mengetahui itu siapa, dan setelah ia lihat lagi, Zoro, ujar Chopper. Nah, Chopper sekarang bisa kembali fokus mengobati orang yang sakit, terutama Zoro yang saat ini sedang berada bersama dengannya. Cepatlah pulih kembali si beban Muarimo. Kami sangat menanti kehadiranmu kembali.
Sanji lalu mengatakan, serahkan dino itu kepadaku. Lalu Queen mengatakan, jadi kau putra jaga. Sanji akan bertarung menghadapi Queen. Sepertinya Queen menyimpan dendam nih sama bapaknya Sanji. Dan menurut Mimin, Sanji lah yang akan mengalahkan Queen di sini. Dan dalam pertarungan ini kita akan mengetahui kenapa Queen sangat membenci Fitzmaurice Jargate. Para samurai sangat bingung melihat semangat Sanji yang begitu besar, sedangkan kaptennya baru saja mati. Lalu Marco tersenyum dan mengatakan, jika karena hal inilah Marco sangat menyukai bajak laut topi jerami. Kita berpindah tempat ke lantai 1. Terlihat Kiku dan Kanjuro tergeletak di sana, dan Kinemon yang kalah melawan Kaido dengan memegang pedangnya yang patah. Dengan pedang itu Kinemon kembali menusuk Kaido. Momo sangat sedih melihat kondisi Kinemon yang berlumuran darah seperti ini. Kinemon mengingat kembali masa-masa ketika mereka pertama kali sampai setelah perjalanan 20 tahun dengan kekuatan Toki. Kinemon menyuruh Momo untuk memanggilnya ayah agar identitas mereka sebagai bawahan Oden enggak terbongkar. Kinemon berusaha hanya memanggil nama Momo, kan tetapi Kinemon masih saja menyebutnya dengan sebutan Momonosuke sama atau Tuan Momo. Momo memerintahkan agar sang ayah berhenti memanggilnya Tuan. Lalu Kinemon meminta maaf. Biasakan dirimu, Kin. Ayah, ujar Momo yang juga salah. Kejadian ini membuat mereka tertawa. Kinemon dan Momo sekarang sudah terbiasa memanggil ayah dan anak. Biasa, sebelum mati mengingat beberapa kenangan indah nih. Kita kembali lagi. Kinemon yang hanya mempunyai tenaga yang sedikit masih berusaha menahan Kaido dan menyuruh Momo untuk segera kabur. Karena Momo juga terlihat begitu sedih melihat kondisi Kinemon saat ini. Kaido lalu menusuk badan Kinemon dan mengatakan, terimalah kematianmu layaknya samurai sejati, ujar Kaido yang kembali mengejar Momo. Momo kemudian mengambil toa Baohuang untuk memberitahukan sesuatu pesan dari Luffy. Ini aku, Kozuki Momonosuke. Luffy mempercayakan pesannya kepadaku. Luffy masih hidup dan ia akan segera kembali. Jadi, tolonglah tetap bertarung meskipun itu sakit dan engkau enggak berdaya lagi. Aku mohon untuk tetap bertarung sampai nafas terakhir kalian, karena Luffy pasti akan menang, ujar Momo. Perintah dari Momo ini membuat semangat para samurai kembali terbakar, dan kru dari Luffy sangat bersemangat dan senang kalau kapten mereka masih hidup, walaupun mereka sebenarnya tahu kalau Luffy akan segera bangkit kembali. Kaido mempertanyakan apakah Momo sudah puas telah menyampaikan pesan itu. Ya, bagi Kaido walaupun Luffy masih hidup itu enggaklah masalah untuknya, karena ia pasti akan mengalahkannya kembali. Tetapi Kaido sepertinya enggak tahu nih. Menurut Mimin, di leg ketiga ini Luffy yang akan menang. Kita sekarang berpindah tempat. Kru Lau yang menggunakan kapal mereka melihat seseorang sedang berenang gaya batu di lautan, dan itu rupanya Luffy. Mereka seperti mendengar suara Luffy meskipun saat ini Luffy sedang berenang di lautan. Kira-kira Luffy kenapa ya bisa memanggil krunya Lau untuk menyelamatkan nyawanya? Apakah Luffy telah bisa menggunakan jurus telepati? Kita berpindah tempat lagi. Tama begitu senang kalau Luffy masih hidup dan mereka saat ini sedang berlari ke tempat panggung. Tiba-tiba tongkatnya Nami berbicara dan mengatakan jika sangat lega mengetahui Luffy baik-baik saja. Tongkatnya Nami telah berubah menjadi Zeus. Kita berpindah ke pertarungan antara Big Mom versus Kid dan Lau. Lau sangat percaya dengan Luffy karena mereka telah lama beraliansi. Kid lalu berkata, Trafalgar, kau mengganggu saja. Lalu Lau berkata, tenanglah Kid, bukankah saat ini kita harus berpikir yang jernih? Di saat Kaido melihat Momo terjatuh, terdengar jeritan Yamato di atas dengan memanggil namanya, Kaido. Kaido lalu mengatakan, bukankah maksudmu ayah Yamato? Lalu Yamato mengatakan, aku ingin hidup bebas. Dengan kemunculan Yamato ini tentu membuat nyawa Momo selamat, walaupun saat ini ia dan Shinobu terjatuh. Oke lah guys, sekian dulu preview singkat chapter 1015 dari Nonton Anime TV. Walaupun agak lama Mimin mengupdate, Mimin berharap kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk tetap mensupport channel ini. Tekan tombol like jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.